Ya, selamat pagi Pak Dwi, apa kabar nih? Ya, baik Pak, silakan. Yang menjadi dilema kita memang dari sisi teknikal ya, untuk keputusan penempatan posisi di transaksi valuta terkait dengan hari ini tanggal 24 akan ada pertemuan Menteri Keuangan dari grup Uni Eropa yang akan menentukan sikap evaluasi mereka terhadap rumusan dari Yunani untuk pengajuan bailout-nya. Ditambah lagi jam 9 malam ada dari Mario Draghi juga akan berpidato. Saya kira juga akan terkait dengan komentarnya terhadap sikap Yunani yang apakah menurut untuk mengikuti aturan yang dibuat oleh Uni Eropa atau Cyprus tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Uni Eropa. Nah, ini yang menjadi dilema geotraders, penempatan posisi yang sudah ada dengan kombinasi data fundamental dan teknikal yang memberikan sebuah kekhawatiran investor dan trader untuk posisi di mata uang euro. Ditambah lagi dengan testimoni dari Janet Yellen barangkali juga terkait laporan data ekonomi Amerika Serikat kemarin, penjualan rumah baru, penjualan rumah bekas ya maksud saya, existing home sales, penjualan rumah second yang ada di Amerika Serikat menurun angkanya dari 5 juta unit ke 4,82 juta unit. Diprediksi tadinya 5,03 dari data sebelumnya mengalami penurunan. Hal ini dianggap wajar karena harga rumah di Amerika Serikat juga mengalami kenaikan ya, dari nilai tambah pajak yang dibebankan dari penjualan rumah, sehingga ada penurunan angka data dari 5,07 ke 4,82. Namun signifikansi masih tergolong positif dari tingkat pertumbuhan grafik penjualan rumah bekas di Amerika Serikat. Nah, terkait dengan satu pekan data terakhir Amerika Serikat, Janet Yellen diperkirakan nanti malam juga akan berpidato, optimis dengan laporan data dari Amerika Serikat dan kemungkinan untuk di bulan Maret atau di bulan Mei, kemungkinan untuk memutuskan tingkat suku bunga akan dipertimbangkan. Nah, ini nadanya akan hawkish, akan menyebabkan penguatan dolar di transaksi sesi Amerika Serikat nanti malam waktu Indonesia bagian barat. Nah, dualisme sisi dari terjadi di Uni Eropa, kemudian optimisme Uni Eropa membailout Yunani, kemudian Yunani mengikuti aturan dari Uni Eropa, ditambah data Amerika Serikat akan membuat confident level seorang trader di sini akan diuji dan dipertaruhkan dengan memperhitungkan posisi harga yang menarik dan memiliki optimalisasi profit. Oleh karena itu teman-teman semua, dari data yang dirilis hari Senin dan Selasa ya, termasuk data dari Jepang kemarin, bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan dan diputuskan oleh petinggi Dewan Moneter masih belum berubah. Kemudian dari faktor geopolitik dan geoekonomi juga masih hangat masalah Ukraina, kemudian masalah ISIS juga. Oleh karena itu, sesuai dengan ekspektasi dari data fundamental dan data yang kita koleksi, dan teknikal juga masih memberikan outlook kepada USD Yen jangka panjang, posisinya adalah melemah terhadap dolar. Tentunya penempatan posisi strategi untuk di yen adalah buy limit atau order buy di level support di 118,30-an dan 117,70-an. Ini adalah skenario trading plan untuk di USD Yen dengan melakukan dengan menempatkan indikator Bollinger Band standar di time frame daily ya. Jadi Bollinger Band garis bawahnya ini sebagai acuan support strong untuk di USD Yen. Kemudian dari Inggris, data CB Realize yang confident level tadi dirilis, sempat mengalami penurunan, memang menyentuh angka
1.5340-an, namun sempat tertes di 1.5440-an di level sekarang. Overall untuk arah dari GBP ini masih memiliki dua potensi. Yang pertama tentunya dari sisi teknikal sudah breakout di atas nilai tengah 1.5300. Kemungkinan untuk resistensi yang akan diuji di 1.5590. Namun jika data Amerika Serikat mendominasi kembali US dollar, maka tekanan untuk GBP akan kembali ke level 151. Kemudian untuk di euro masih flat area dengan batas resisten di atas 1.1450-an dan batas bawah di 1.1300 yang akan terus diuji sampai Mario Draghi menyatakan statementnya ditambah dengan kombinasi dari Janet Yellen. Teman-teman semua, untuk strategi di euro dollar, saya kira untuk spike harga atau lompatan-lompatan harga ini tolong dijaga di garis Bollinger Band di time frame daily dengan penempatan posisi buy stop dan sell stop. Untuk di emas, ekspektasi kita untuk tekanan di emas ternyata memberikan gambaran yang cukup meyakinkan kita bahwasanya sebagian investor masih memandang ini pengalihan aset berisiko, dan sisi lain sih menjaga pergerakan sentimen positif di pasar modal, sehingga antara cash flow dari safe haven dan penempatan investasi di pasar modal ini masih terbagi dan terdiversifikasi, sehingga kalau kita lihat di indeks saham Asia dan Amerika serta Eropa, ini pergerakannya terus mengalami kenaikan. Sedangkan di emas ini ada tekanan, bahkan sekarang sudah berada di bawah level 1.200, sempat menyentuh di 1198. Untuk itu kita masih memandang sentimen negatif ini dengan mengukur standar deviasi untuk maksimum high dan low pergerakan emas dengan standar deviasi -2, kita penempatan posisi support di 1180. Teman-teman semua hati-hati semua untuk di emas, tekanan untuk di harga emas bisa tidak terduga, sikap dari kebijakan Amerika Serikat yang akan bernada hawkish. Untuk di oil, kemarin OPEC menyatakan tidak akan ada pertemuan terkait dengan di Amerika Serikat. Hari Senin kemarin sudah menambah produksi di beberapa tempat titik sentral pengeboran minyak. Oleh karena itu, dengan komentar tersebut diperkirakan suplai akan bertambah, sehingga OPEC sempat ditanya dengan kekhawatiran investor dengan penambahan suplai ini tentu akan menekan harga minyak dari sisi fundamental. Dari kacamata teknikal kita melihat ada pergerakan netral di 50.18 dan di 47.65 untuk pergerakan di oil. Teman-teman semua, untuk kondisi bullish pattern untuk di emas tentunya harus berada di atas 50.18 di wilayah abu-abu, dan 48.92 adalah harga netral bagi Anda yang copi-copi buy atau sell di situ. Untuk swing harga 2-3 dolar kemungkinan akan bermain di wilayah Fibonacci 50%. Menyentuh di 47.65 atau di 61,8, tentu ini adalah sisi psikologis entry point untuk teknikal minyak dari analisa Fibonacci retracement, tetap dengan menjaga hati-hati di wilayah berwarna merah jambu di sini. Tekanan-tekanan untuk OPEC dan Arab Saudi yang fokusnya adalah menekan Rusia dengan penurunan harga minyak ini akan menyebabkan minyak mengalami penurunan. Namun optimisme dari bursa berjangka di Amerika Serikat dengan delivery price untuk minyak di bulan Mei, nilai rata-rata minyak di harga 55. Oleh karena itu level support adalah incaran harga buy limit teman-teman semua di 47.65 dengan batas stop loss di 47.00. Barangkali itu berarti dari situasi yang terkait Yunani, kemudian pidato dari Mario Draghi nanti malam dan Janet Yellen, estimasi dan kemungkinan tekanan harga dari major currency dan komoditi. Bisa ditambahkan Pak Dwi dari Medan sedemikian. Kita bahas
Masalah Imlek nih, pergerakan untuk Hang Seng pembukaan nanti hingga hari Rabu, libur hingga hari Rabu, hari Kamis, bagaimana prospek untuk pergerakannya, Pak? Ya, masih teringat kita barangkali dari situasi penurunan di bulan Agustus, September, dan Oktober, situasi pergerakan indeks Hang Seng ya, estimasi kita adalah posisi sell di wilayah 24.400, menyentuh start taking profit pertama di zona bottom di sini. Kemudian formasi terbarukan di sini ada pola double bottom. Dan membentuk formasi W saya kira ya. Di sini ada formasi W, ya, formasi W di sini. Tentunya situasi yang terjadi dengan Korea Utara, kemudian Korea Selatan kembali mengundang Amerika Serikat untuk gabungan latihan militer bisa memicu sentimen negatif di kawasan Hong Kong dan Taiwan serta Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, dari sisi fundamental, tentu data-data negatif dan yang sifatnya mengkhawatirkan tersebut memberikan sebuah asumsi kepada traders untuk penempatan posisi yang uh, pesimisme ya, tidak optimisme. Tekanan-tekanan dari pesimisme arah market tadi akan menyebabkan ketahanan di resisten 25.300 ini menjadi acuan price untuk strong. Dari kacamata fundamental Pak Dwi, sikap Cina dengan Rusia yang terus menggandeng negara-negara yang akan menggunakan mata uang yuan dan rubel serta dinar untuk transaksi perdagangan mata uangnya, saya kira untuk situasi arah market akan berimbang antara 50-50 pergerakan range. Oleh karena itu, untuk forecast sampai di kuartal pertama sebelum The Fed menaikkan suku bunga, saya kira untuk pergerakan Hang Seng terus akan berada di wilayah kisaran sideways seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat dari time frame weekly, ya ini adalah gambaran pergerakan untuk Hang Seng, di mana time cycle yang bisa kita lihat dari slope down, slope high dan slope high dan begini, ya. Saya kira juga akan terus membentuk periode time yang sama, kurang lebih sekitar 22 minggu ya. Sorry. Ya, 22 minggu. Kurang lebih sekitar satu kuartal sampai dua kuartal pergerakan sideways untuk di Hang Seng. Dari bulan Februari akhir ini, bulan 3 tentunya adalah sesi kuartal pertama di tahun 2015. Kemudian Janet Yellen direncanakan akan menentukan keputusannya di bulan Maret atau di bulan Mei dan di Juni. Tentu itu adalah kuartal kedua dan memasuki kuartal ketiga. Teman-teman semua, ada jeda di sini ya, penurunan sepanjang 4 pekan, kemudian kenaikannya juga ini ada 6 pekan. Rata-rata 4 sampai 6 pekan ini akan membentuk pergerakan arah market yang baru ya, atau continuous. Nah, kenaikan sampai detik ini sebanyak lebih dari 6 pekan merupakan sebuah tanda adanya sentimen positif di Hong Kong sendiri dengan sentimen yang positif ya. Dengan data yang kita baca dari news kemudian terkait dengan Yunani akan membingungkan kita semua menentukan posisi itu ya. Sehingga dari keputusan kita semuanya kita tabulasikan, posisi sell di resisten ini adalah potensi untuk target reversal dengan optimalisasi
maksimum target adalah sekitar 1000 poin. Nah, stop loss ya sudah sangat terukur jelas, wilayah Bollinger Band, envelope yang di atas ini di 20.600, limit di 25.300 dengan tips resiko sebesar 250 sampai 300 poin saja. Saya kira Pak Dwi dengan analisa teknikal, dengan penentuan titik resisten yang ini semakin meninggi dan sekarang sudah mulai menurun, kita menunggu konfirmasi penurunan sekali lagi atau paling tidak berada di wilayah bottom 24.200. Kemudian wilayah di 24.800 kita bukan posisi sell limit lagi dengan envelope di time frame daily ini sebagai acuan stop loss di 25.287. Secara pribadi saya masih menunggu angka resisten ini untuk penempatan posisi sell dengan batasan stop loss yang cukup terukur di plus poin dari garis resisten ini. Demikian Pak Dwi. Oke, terima kasih Pak Woji. Untuk sementara kita melihat pergerakan di Hang Seng dengan chart daily masih dalam keadaan stagnan jangka panjang dari bulan April 2013 hingga 2015, jangka panjang sekali. Apabila kita melihat dari chart weekly, kemudian juga mendekati harga resisten yang terjadi dibatasi di angka 25.300. Kemudian transaksi juga penempatan posisi sell limit berada di situ, kemudian sangat jauh sebetulnya target untuk pencapaian target yaitu di 22.300. Sementara yang lainnya, kesimpulan yang bisa didapat untuk hari ini, kita melihat pergerakan dari pound sterling disimpulkan bahwa tren masih dalam keadaan drop dengan support di 1.53 untuk melanjutkan ke 1.51. Kemudian euro terhadap US dollar mengikuti dari perkembangan fundamental yang terjadi, masih didominasi oleh berita terhadap Yunani, pola-pola bailout yang dilaksanakan oleh ECB terhadap Yunani masih menjadi fokus utama, sehingga pergerakan euro terhadap US dollar masih dalam keadaan flat, terbatasi pergerakan di 1.14 hingga ke 1.130 sebagai support. Kemudian di emas terbentang cukup bagus untuk channel drop, sehingga terlihat untuk support sendiri di 1198 hingga ke support kedua di 1145, sementara resisten terbaca di 1.211. Kemudian oil masih belum menunjukkan fundamental yang cukup signifikan terhadap supply dari Arab Saudi. Kemudian OPEC juga tidak memberikan komentar yang memberikan pengaruh yang cukup besar, sehingga supply juga masih tetap sama, sehingga terjadi transaksi oil kalau kita melihat dari pergerakan yang terjadi stagnan untuk jangka menengah dan panjang. Kemudian resisten terbaca di pertama di 50.18, kemudian angka tengah di 48.92, kemudian di support terendah yang terbaca di 47.65. Kemudian kita masih menunggu sebetulnya untuk oil untuk mingguan adalah pada hari Rabu besok. Disconnect ya. Crude oil saat ini terlihat dalam keadaan stagnan seperti yang terlihat pada layar 50.18, angka tengah 48.92, kemudian di bawahnya 47.65. Demikianlah morning briefing kali ini. Semoga seluruh informasi dapat dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua untuk penyampaian informasi terhadap calon nasabah maupun terhadap nasabah. Seluruh informasi ini merupakan informasi terbaik yang kami punya pada hari ini. Terima kasih, morning briefing kali ini saya cukupkan sampai di sini. Selamat pagi dan selamat bekerja.